Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, hari ini kita mau melanjutkan ke materi selanjutnya, tapi kita punya utang di hari Kamis kemarin. Yang masih mau, yang kemarin ini ya, apa namanya, masih mau ngerjain yang latihannya, siapa? Saya kemarin 5B. Kemarin sama siapa? Nadia sama siapa yang hari Kamis kemarin? Kiki ya. Sama Kiki ya? Oke, Kiki udah ada? Kiki ada nggak? Ada. Tapi belum menjawab. Seperti biasa, jangan lupa absen ya. Silahkan yang absen di kelas A ya. Kan siapa tahu ada nih yang misalnya masih jadwalnya masih bentrok, mau absen di kelas A, maksudnya karena dia sebenarnya di kelas B, silahkan absen aja, kelasnya ikut yang besok, boleh ya, silahkan. Itu hanya berlaku tapi bagi yang jadwalnya masih bentrok ya. Oke, silakan absen sambilan. Nah, siapa duluan? Nadia mau ini? Mau menjawab kemarin nomor berapa ya? Kemarin nomor 5B, Bu. 5B ya? Oke, Ya. silakan. Bisa share screen enggak? Saya kirim di chat, Bu. Di chat, oke. Ya. Oke, silakan. 5B itu soalnya menghitung apa ya? Menghitung ini ya, luas permukaan sama volume kerucut. Betul? Ya, Bu. Oke, silakan jelaskan. Oke, jadi pertama user menginput nilai jari-jari. Yang kedua, user menginput nilai sisi, read sisi. Terus di programnya udah kita tentuin pi sama dengan 22/7 dan tinggi sama dengan akar sisi kali sisi plus jari kali jari. Terus nanti setelah di enter lagi itu bakal muncul volume sama dengan sepertiga kali pi kali jari-jari kali tinggi, dan luas permukaan sama dengan pi kali jari-jari tambah pi kali jari-jari kali sisi. Selesai. Oke, komen teman-teman. Menghitung volume kerucut yang diinputkan oleh user. Iya, benar. Diinputkan user atau udah diketahui? Kalau 5B diinputkan user ya? Iya, yang 5B diinput. 5B diinputkan user, oke. Dimana pi yang diambil 22/7 ya, oke. Gimana? Nggak ada komen? Sip ya? Mungkin saya, Bu. Silakan. Ini di right volume sama dengan rumusnya setengah pi kali jari-jari kali tinggi. Ini mungkin dibuatkan variabel dulu di atas, Bu. Baru nanti variabelnya itu ditulis di right. Boleh. Ya, boleh. Bebas ya. Kalau mau seperti ini memang rancu, takutnya nggak kebaca gitu ya. Takutnya nanti kalau dipanjangin gini takutnya nggak kebaca sama programnya misalnya, tapi kalau pseudocode mungkin ya bolehlah seperti ini ya. Boleh itu ditampung dulu, ditampung di dalam variabel, misalnya
volume sendiri, luas permukaan sendiri gitu ya. Jadi tinggal variabelnya aja yang ditampilkan di sini. Oke? Ada lagi? Udah sip? Oke, sip ya, berarti ya. Ini yang punyanya Nadia 5B. Oke, yang belum? Siapa? Yang Saya, belum? Bu. Tinggal nomor 13 kemarin. Oke. Kiki, Rijal Muhammad Bersih. Rijal. Silakan. Nomor berapa? Nomor 13, Bu. Langsung 13 sini. ya? Oke. Silakan. Mau share screen sendiri apa copy? Share screen sendiri kayaknya. Share screen sendiri. Gue stop share berarti. Monggo. Bisa? Bisa enggak? Tunggu dulu, Bu. Ada nggak? Kelihatan ya? Oke, sedang start. Digeser dikit ininya, apa namanya, notepad-nya soalnya ketutup sama muka-muka Iya. ini. Ini dia. Oke. Ya, dia mati-mati. Kedap-kedip layarnya. Udah. Ya. Udah sip. Sarin dah. Pertama itu apa sih soalnya? Lupa sih. Soalnya gaji ya. Berdasarkan nomor 12 buat pseudocode untuk menghitung gaji 5 orang karyawan. Jadi yang nomor 12 itu soalnya masukkan input buatlah pseudocode untuk gaji karyawan dengan memasukkan inputan berupa jam masuk dan jam keluar kerja. Apabila jam keluar di atas jam 17 maka akan terhitung lembur. Lembur per jamnya terhitung 20.000, gaji pokok karyawan 3 juta. Jadi pertama itu kita start, terus kita tulis jam masuknya berapa. Habis itu jam keluar karyawan pertama, jam keluar karyawan kedua berapa, jam keluar karyawan ketiga, jam keluar karyawan keempat, jam keluar karyawan kelima, dan gaji pokok. Terus kita menghitung uang lembur masing-masing karyawan. Jadi uang lembur karyawan 1 tadi B dikali 20.000, karyawan 2 C kali 20.000, karyawan 3 D kali 20.000, karyawan ke berapa? 4 E kali 20.000, yang kelima F kali 20.000, sama semua. Yang selain itu nggak ada, sama dengan 0. Jadi total gaji 5 karyawan tadi tinggal 5 kali gaji pokoknya, baru ditambah uang lembur masing-masing karyawan. Jadi sudah, itu selesai. Stop. Selesai, Bu. Komen teman-teman. Dari saya, Bu. Mungkin kalau dari saya sih cuma di komen pakai looping aja, Bu, supaya nggak satu-satu gitu. Ya, saya kan Saya misalnya jumlah karyawannya ada 6, nanti kan kita tulis di bawah startnya itu tampilkan dulu jumlah karyawannya berapa gitu. Nanti kan tinggal dimasukkan misalnya 6, berarti inputannya nanti 6 juga, Bu. Mungkin itu saja sih. Boleh sih sebenarnya, cuma kan kemarin Ibu belum ajarin ya yang looping ya. Bagi yang sudah mengerti maksudnya yang looping atau perulangan, boleh menggunakan looping sebenarnya. Atau pakai while ya. Perulangan sih banyak, mau pakai for, while, do while, silahkan. Cuma nggak apa-apa sih sementara begini aja supaya kalian nggak tumpang tindih nanti waktu masuk ke perulangan. Maksudnya adalah murni kita masuk sama-sama dari nol. Kalau yang kondisional nggak apa-apa deh, kita pakai dulu ya supaya Ibu takut nanti kalian kalau udah ketemu perulangan di depan kalian nanti pusing.
ya. Lebih baik nanti deh bersama-sama kita waktu bahasan for, ya. Nggak apa-apa, sementara begini dulu, kita pakai yang kondisional dulu. Tapi adakah yang perlu dikomentari selain bentuknya perlu dirubah ke looping? Misalnya yang ini nih, yang pakai kondisional, pakai if else. Gimana kira-kira? Adakah? Ki, ini kalau Ibu tanya dulu, jam masuknya semua sama atau gimana? Karena kan yang kita mau hitung semua pegawai kan? Iya. Gimana? Kalau dari soal enggak dijelasin juga, karena apa yang terhitung lembur kan setelah jam 17.00. Jadi jam keluar di atas 17.00. Jadi jam masuknya kayaknya enggak ngaruh juga, Bu. Nggak ngaruh, oke. Ya. Jadi yang cuma yang itu karena uang lembur itu ya? Iya. Izin Bu, ini kan di soalnya dikatakan bahwa apabila jam keluar di atas jam 17.00, maka akan terhitung lembur. Lemburnya per jam terhitung 20.000. Nah, jadi di sini saya ingin mengomentari 20.000-nya ini Bu. Seharusnya nanti rumusnya itu jam keluar, jam keluar dikurangi dengan jam 17.00 dikali. Oh iya, itunya lupa. Nah, betul. Iya, Itunya lupa. Ini Ibu tanya dari Ya, aku. Jam masuk ya. Tanya buat apa gitu. Iya. Oke, itu ya, jangan lupa ya, karena kemarin Lupa. Ya, itu kemarin ada semua tambah, tapi mana? Dikerjain sama Agung ya, itu udah Ya. Ininya udah ada apa? Ada B-17 maksudnya dikurangi jam 5 itu jam 17. Oke, berarti jam masuknya pun tidak terlalu atau tidak penting ya, kalau nggak ada di soal berarti ya boleh dihapus. Oke. Terus UL6 ini boleh sih apapun ya, kalau mau nampilin langsung write juga boleh. Cuma rancu sini karena berbeda dengan atasnya ya. Uang lembur 6 gitu. Oh ya. Mungkin kan. Oh, ya. Betul. Oke. Sip. Ada lagi? Komen? Oke, sip. Itu aja ya. Berarti jangan lupa kalau misalnya ada soal seperti ini, diteliti lagi ya. Jangan sampai nanti karena tidak ada pengurangan 17 ini, jadinya sudokut atau programnya tidak jalan gitu ya. Oke ya. Sip, kalau gitu. Terima kasih buat Kiki. Sama, Bu. Gimana selanjutnya? Ada yang mau ngerjain selanjutnya? Nomor yang lain mungkin nomor 14? Nggak ada. Kalau nggak ada, berarti kita next langsung kalau gitu ke bahasan selanjutnya ya. Bahasan selanjutnya kita adalah, atau ada yang mau bertanya mungkin? Kemarin yang Nadia udah terjawab, udah ditonton atau perlu Ibu jelaskan lagi? Udah Bu, udah saya tonton di rekamannya. Ada yang mau ditanyakan dulu tentang sudokut lagi? Gimana? Tentang sudokut? Sudah mengerti ya? Yang belum boleh ya, kalau misalnya kalian masih belum mengerti, tapi malu mau tanya di forum gini, di kelas, boleh. Yang mau japri Ibu silakan. Ya, kalian mau japri lewat Telegram boleh, lewat WA juga boleh. Nomornya sama, ada di kontrak kuliah. Ya, silakan. Ibu tidak
tidak membatasi, kalian mau bertanya silakan. Kalau misalnya dirasa ngetik nggak ini lama gitu ya, nggak ngerti, Ibu mungkin nggak ngerti maksud pertanyaan saya, boleh kalian mau kirim voice note, silakan ya, supaya Ibu mengerti mungkin maksud pertanyaannya. Oke, sip, kita lanjut kalau gitu. Kalau tidak ada pertanyaan tentang pseudocode, kita masuk ke flowchart berarti sekarang. Nah, tentang flowchart ini kalian sudah tonton videonya mungkin. Yang sudah ditonton, apakah ada pertanyaan dari video yang sudah ditonton atau materi yang sudah dibaca? Silakan. Ada pertanyaan tentang flowchart? Jadi sebenarnya flowchart ini dia lebih detail ya, maksudnya lebih kelihatan dari gambarnya gimana aliran sebuah data atau aliran dari program kita itu lebih kelihatan ya kalau pakai flowchart. Ya, jadi yang kita pakai untuk di Alpro ini biasanya masih sekitar ini. Tapi kalau yang kalian lihat di videonya yang ada Ibu cantumkan di situ, di videonya itu banyak jenis-jenis atau simbol-simbol yang lain yang bisa dipakai ya. Jadi flowchart ini bukan hanya dipakai di Cek. Hilang ya? Halo, halo. Oh, kirain saya yang macet. Kirain saya aja tadi. Ada, Ibu? Ada, Bu, Bu, ada. ada. Sudah ada. Bu. Iya, ada, Bu. Ya, Kedengaran, Bu. tiba-tiba ini webcamnya tiba-tiba menghilang. Oke. Kalian dengarnya sampai mana tadi? Suara Sampai kedengeran tapi enggak. flowchart-nya macam-macam. Suaranya macam Iya. juga. Iya, tadi sempat diam. Sempat diam. Oke. Nah, yang jelas dari flowchart ini yang digunakan, yang kita banyak gunakan adalah yang simbol ini dulu deh. Nanti kalau yang kalian yang lain yang dilihat di dalam video itu bisa kalian pakai nanti di kuliah selanjutnya, mata kuliah selanjutnya mungkin di sistem informasi atau di yang lain, di APBO mungkin juga ada. Oke, ada pertanyaan dulu? Mungkin kalau kita share screen flowchart ini. Gimana? Mau nanya, yang diisi flowchart-nya itu harus bentuk pseudocode atau kayak gimana, Bu? Kayak misalnya. Sebenarnya enggak sih ya, cuma kita ini kan supaya mudah tuh. Contoh ya, ini yang terlihat di sini ya. Kan kalau inputan otomatis kita pakai simbol yang ini ya, yang jajaran genjang ini ya. Ya benar ya, namanya jajaran genjang kan ya, jajar genjang. Bahasa Inggrisnya apa? Parallelogram. Oke. Inputan kita pakai gini ya. Kenapa kita pakai tulisan yang di pseudocode? Itu karena mungkin maksudnya adalah untuk mempersingkat aja. Ya, jadi nggak mungkin kita mau menuliskan menginputkan M1, M2, M3, M4. Sebenarnya harusnya seperti itu. Biasanya isi dalam flowchart, isi dalam diagram-diagram yang lain itu adalah kata kerja. Biasanya ya, kalau nanti kalian di mata kuliah yang lain isinya adalah kata kerja biasanya. Kata kerja berarti yang memang kita kerjakan gitu ya. Nah, kalau di sini di Alpro kita singkat aja, misalnya M1, M2, kalian mau tuliskan M1, M2, M3, M4 aja boleh. Nggak perlu pakai ketik input ini boleh.
Karena apa? Karena dari simbolnya aja itu sudah mengisyaratkan bahwa itu adalah inputan. Ya, yang penting jangan kalian pakai yang ini, simbol yang ini di sini. Ya, di atas sini. Itu kan output ya, hybrid ini, ya, simbol yang ini kalian naikkan ke sini. Berarti kan dari simbolnya aja udah salah. Walaupun di dalamnya ditulis M1, M2, M3, M4, berarti masa di awal dia menampilkan langsung output. Ya, oke, boleh kalian dipersingkat aja, karena kalau di Alpro kan yang penting pokoknya simbolnya dan isinya sinkron. Ya, input dan isinya sama. Apa yang diinputkan? Berarti ada M1, M2, M3, M4. Nah, penulisan yang seperti ini pun bebas ya. Jadi kalian boleh di sini grade sama dengan atau yang lainnya ya. Grade sama dengan aja deh biasanya gitu kan, nggak perlu pakai yang tanda panah ke sini misalnya. Tapi kalian kalau senang pakai tanda panah ke sini silakan. Oke, ya, yang penting pokoknya di sini adalah inputan. Apa yang terjadi di dalam proses itu pakai ini persegi panjang. Lalu kalau misalnya ada if else-nya, ada percabangan ya. Itu ada yes or no-nya di sini, itu pakai belah ketupat atau diamond ya. Terus output-nya ini pakai hybrid ya, jangan lupa berarti di atas, paling atas sama paling bawah itu pakai oval. Dan yang terpenting berilah dia ini garis sambungnya. Dan ingat, garis sambungnya sebisa mungkin kalian harus kasih arah panahnya ya. Jangan sampai nggak ada arah panahnya. Jadi supaya tahu habis dari ini memang ke sini, tapi benar nggak arah panahnya ke sini? Sama seperti nanti kalau misalnya banyak percabangan misalnya. Oke? Gimana, Ki? Oke? Iya, Bu. Ada lagi pertanyaan? Saya, Bu, Silakan. mau bertanya apakah simbol belah ketupat itu bisa dipakai lebih dari sekali dalam satu kasus? Ya, betul. Boleh. Boleh, tergantung Oh, dari kasusnya ya. Kan kita misalnya kalau ini kan kelihatan bahwa pilihannya cuma 2. Ya, pilihannya cuma 2. Nah, apa kabar yang pilihannya ada 3, 4, 5? Itu kan berarti kita harus bikin lagi belah ketupat di sini misalnya. Ya, setelah no, dia nanya lagi apa yang perlu ditanya, bikin lagi di bawahnya. Ya, bikin misalnya kalau yes kemana, no kemana, misalnya ada lagi pilihan, ya nanti kalian akan ketemu di contoh soal kita. Ya, kalau ini kan dia cuma 2 ya. Kalian bisa bikin nanti dari soal yang sudah kita kita coba, tapi di sini di slide ini juga ada beberapa contoh soal yang bisa kita kerjakan. Nah, untuk flowchart ini kalian enaknya share screen-nya pakai apa ya? Kalian bikinnya udah pernah bikin flowchart di ini belum? Di di Word atau yang lainnya belum? Di YED, Bu. Di Word sih pernah Bu, nyoba-nyoba. Pakai yang lain mungkin kalian punya? Maksudnya aplikasi? Di YED. Ada. Bu, di situs, Bu. Di diagram Iya, Bu, di online ada, Bu. Corel Di Draw, Bu. Alpro.draw.io. Draw.io, Bu. Ya, betul. Silakan boleh ya pakai kalau mau online silakan ya, cari aja yang paling mudah. Kalau kalian mau gambar sendiri, misalnya ntar kita pas jawab pertanyaan di pakai pen, silakan. Bagi yang punya ini mungkin bagi yang punya stylus mungkin boleh pakai HP, biasanya juga bisa. Ya. Izin bertanya Bu. Silakan. Ini Bu, kasus if yang 2 kali tadi itu, apakah inputannya itu kita pisah atau emang di awal aja kayak yang ditampilkan di layar? Tergantung kebutuhan soal. Ya,
Kalau dirasa setelah ada pilihan, ada yang diinputkan lagi, berarti setelah diamond di bawahnya ada inputan lagi. Tapi kalau misalnya dia cuma cuma sekali aja ya, misalnya tapi kondisinya banyak ya, kayak gini misalnya ya, contoh, ada nggak contoh yang lain? Oke, ini aja deh sementara. Misalnya di sini ada lagi nih kondisi yang lain, misalnya grade-nya di atas 80, berikan kasih dia selamat atau tambah poinnya misalnya ya. Contoh, berarti kan ada 3 kondisi ya, ada 3 kondisi. Di sini misalnya kita tambahkan lagi. Grade lebih kecil 50, fail, misalnya di sini grade, else if grade lebih besar 80, kasih dia misalnya ini ya. Kita tambahkan aja misalnya kecil 50 fail, di atas 80 misalnya dia dikasih tambah poin misalnya. Yang else berarti, yang else ini berarti kan di antara 50 sampai 80 ya. Ya, jadi ngerti maksudnya ya. Kalau di sini kan grade-nya di bawah 50. Yang ini grade-nya di atas 80. Berarti yang else ini grade-nya adalah di antara ya, di antara 50 sampai 80. Ya, ngerti maksud Ibu ya, yang else ya, kondisi yang terakhir. Ya, berarti di sini ini bukan ininya ya. Berarti di sini di antara 60 sampai 50 sampai dengan 80 nilainya, grade-nya ya. Berarti dikasih pas aja misalnya. Nah, kalau ada kondisi seperti ini, berarti yang kita kerjakan apa nih? Oke. Berarti kan yang pertama kita kerjakan, ini ada pertanyaan pertama ya. Grade is grade lebih kecil 50. Kalau yes, berarti kita print fail. Kalau no, otomatis kita bertanya lagi dong. If grade lebih kecil 80, berarti di sini kalian tinggal kopikan ini. Ya, kita kopikan ini kita bawa ke bawah lagi. Kita tanya lagi di sini. Contoh ya, maaf jadi seperti ini. Grade lebih besar 80, ya. Apa yang kalau misalnya grade lebih besar 80, apa yang harus kita lakukan? Kalau yes, dia kemana? Kalau yes, berarti kan dia print tambah poin. Kalau no, berarti dia akan nanya lagi. Ya, else yang terakhir, is grade di antara 50 sampai 80. Kalau iya, dia kemana? Kalau enggak, dia kemana? Ngerti maksud Ibu? Oh, berarti kita buat prediksi kayak sebelumnya itu lagi ya. Kayak air terjun gitu loh, ke bawah, ke bawah, ke bawah lagi. Berarti Bu, setiap keadaan tuh yes no gitu Bu ya. Betul. Jadi dia yes no gitu. Kalau yes dia kemana, no dia kemana. Kalau no berarti kan dia mengerjakan yang lain. Kalau kayak tadi nih kan, kalau yes dia berarti print fail, kalau no dia berarti akan menanyakan kondisi yang ini.
Kalau yes, kondisi yang ini berarti dia akan print tambah poin. Kalau no, berarti dia ngecek lagi kondisi yang terakhir. Jadi dia nanti ada diamond lagi di bawahnya setelah ada print tambah poin di sebelah kanan sini. Oke. Gimana? Ngerti nggak maksud Ibu ya? Coba Ibu bisa coret-coret nggak? Bentar. Nah, supaya nggak bingung, coba deh kita coba latihan, ya. Atau ada pertanyaan dulu yang lain? Kalau yang ini mudah ya, dia cuma apa namanya input, terus habis itu proses, dia print stop. Ya, kalau yang lurus-lurus aja ini. Ya, mungkin yang kalian bingungkan adalah yang, nah seperti ini nih contohnya. Ya, ini yang seperti ini ya, ada yang berpikir yang lain untuk penyelesaian D yang ada square root D kali B min 4AC itu, ada yang mau ngecek dia positif atau enggak gitu ya kalau nggak salah. Jadi ada yang kalau akarnya positif apa, yang akarnya negatif kemana, ya boleh kalian kalau mau tambahkan kondisi yang lain, ya. Terus ini yang decision ya tadi, yang if then else, terus ada yang ini yang tadi. Ada yang nested if ini yang dikatakan atau if bersarang. If bersarang ini maksudnya adalah ada if di dalam if. Ya. Itu juga sama pembuatan flowchart-nya kurang lebih seperti yang tadi. Oke. Nah, ini juga bisa kalian coba nih yang kemarin. Ada yang mau mencoba atau sudah mencoba mungkin boleh di-share screen yang kemarin yang nomor 9, 10 ini. Nah, tapi yang ini nomor 9 atau 10 ya, yang largest number ini. Atau yang apa namanya, yang menghitung bilangan terbesar. Inilah yang disebut sebagai nested if. Jadi ada if di dalam, ada if ini maksudnya di dalam if besarnya. Ada yang mau mencoba? Di sini sudah ada apa namanya sudokutnya. Kita tinggal mencoba membuat flowchart-nya. Silakan. Ada yang mau mencoba? Saya Bu, tapi sedang saya coba Bu. Sedang saya coba. Sudah buat tadi Bu, tapi belum jadi. Zaki, ini apa namanya udah bikin flowchart-nya? Iya sedang Bu, masih belum selesai lagi dikit Bu. Oke, sip. Ya. Bentar Bu. Yang lain ada beberapa contoh di sini. Ada yang nomor 13, Bu. Siapa? Nomor 10, Bu. Ya ampun, jauhnya. Iya, ada yang Apa nih tadi? 13. Ada chat ya. Nomor 8, 10. Oke, ini maaf Bu, ada Febrian Rizky karena baterai mati lampu. Iya, udah nggak apa-apa. Sabar ya. Kalau masalah-masalah gini nih nggak bisa kita tolerir kadang-kadang. Oke, nomor 10, 8, 13. Ratu berarti cari nomor yang lain, udah di booking duluan. Silakan. Nomor 6, nomor 6 Jaki ya. 7. 7.
Setuju gimana? Izin bertanya, Bu. Boleh. Untuk lambang hybrid di Word atau enggak PowerPoint itu di mana letaknya, Bu ya? Saya enggak ketemu lambangnya. Di mana? Nyari di Word, Bu. Di Word coba cari di simbol, mungkin ada nggak? Ada kayaknya, masa nggak ada sih? Simbol ya, cari. Ada di simbol ya, di insert. shape ada kok yang menu flowchart. Tapi yang hybridnya enggak ada? Coba Ibu lihat dulu. Ada kok. Hybrid. Insert shape ada, di shape itu nggak ada. Ini ada nih di flowchart shape. Ini deh. Ada di insert, terus di shape. Ini yang di flowchart yang ini nih. Ya. Insert, shape, cari yang ini. Flowchart yang ini. Oke, tapi kalau misalnya kalian karena mau ngetik kan di tengahnya, ke text box aja, nanti tinggal diganti ininya. Apa namanya, shape-nya. Kalau mau pakai Word, tapi kalau mau pakai yang online, monggo. Semudahnya kalian. Sebentar Ibu cari stylusnya dulu. Siapa yang mau duluan boleh? Duluan ya, siapa yang mau? Sebentar Ibu sambil cari stylusnya dulu. Saya ada ya. Sudah? Ada yang udah? Udah, kok udah. Gimana? Sudah ada kah yang coba ya Ibu nyoba nih. Jadi misalnya contoh start nih tadi ya. Terus ada inputan yang tadi. Terus ada
Ini dikasih tanda panah. Terus misalnya ada diamond tadi ya, saya grade lebih kecil 50. Kalau dia yes, dia jangan lupa dikasih yes-nya. Kalau dia yes, bikinlah hybrid di sini. Maaf, kalau enggak seperti hybrid, berarti print fail. Kalau no, berarti dia tadi nanya lagi. Berarti apakah grade lebih besar 80? Kalau dia yes, dia di sini berarti print tambah poin misalnya. Kalau no berarti dia nanya lagi ya. Apakah grade dari 50 grade sampai 80? Kalau ini no ya. Di sini maafkan, mudahan kalian ngerti nih. Oke, sebentar. Di sini kalau yes berarti dia print pas ya. Kalau no berarti mungkin apa kayak kalian bikin print. Saya coba lagi tahun depan. Coba lagi. Wah, error. Permisi, Bu. Bu, saya mau nanya. Misalkan kita mau masukin, misalkan nilai X sama dengan nilai X sama dengan 2 kayak gitu. Udah tahu nilainya. Jadi nggak perlu kita pakai input, masukin sendiri sama user. Berarti pakai simbol yang mana dia, Bu? Tetap dia itu termasuk inputan. Oh, berarti pakai yang jajar genjang juga? Boleh. Tapi kalau misalnya kalian langsung mau tulis di proses juga boleh. Jadi maksudnya sudah X sama dengan 2, langsung di prosesnya, di atasnya misalnya ya. Jadi kalian ketik X sama dengan 2, baru apa proses yang terjadi. Misalnya Y sama dengan X plus 2 misalnya. Di bawahnya X sama dengan 2. Di tanda proses berarti. Ya, Bu. Makasih. Ya, sama-sama. Ngerti maksudnya ya? Ya, ngerti, Bu. Karena ada kutipnya berarti udah ditampilin. Nomor 9. Oke, silakan. Saya udah tuh. Silakan yang udah. Siapa mau duluan deh, boleh. Saya Bu izin share screen. Silakan. Bu, sudah terlihat Bu?
Ya, lagi start. Halo, Belum nih. Oke, sip. udah kelihatan, Bu? Udah. Nah, ya jadi di sini saya jawab nomor 11, di mana Nomor berapa? 10 atau nomor 11? 10, nomor 10. Nomor 10, Bu. Jadi di mana di sini kondisinya ada sebuah usaha fotokopi mempunyai aturan sebagai berikut. Jika fotokopinya berstatus langganan, maka berapa lembar pun dia fotokopi, harga per lembarnya itu 75.000. Kemudian jika yang fotokopi bukan langganan, maka jika dia fotokopi kurang dari 100 lembar, harga per lembarnya adalah Rp100. Sedangkan jika lebih atau sama dengan 100 lembar, maka harga per lembarnya 85.000. Kemudian buatlah flowchart-nya. Jadi flowchart saya begini. Pertama ada start, kemudian yang kedua ada input, yaitu input X. Jika input X adalah langganan, maka dia akan meminta inputan lagi, di mana inputan Y ini adalah jumlah lembar fotokopiannya. Kemudian dikalikan dengan 75.000. Kemudian nanti hasilnya lupa saya taruh. Ini hasilnya ntar di sini ya, lupa saya taruh. Boleh. Kemudian, kalau misalnya hasilnya mau dijadiin satu ya, semua di bawah. Oh iya. Ya, nanti di sini kalian print hasil di sini. Baru yang terakhir adalah N-nya, boleh. Di print biaya. Biaya aja boleh langsung. Ya jadi kalau ulangan dari pertama lagi, kalau inputannya X, jika X sama dengan langganan, maka flowchart-nya mengalir ke iya atau ke kiri. Kemudian kita minta kita meminta user memasukkan inputan sejumlah lembar yang akan difotokopi. Kemudian inputan ini akan diproses pada variabel biaya, yaitu Y dikalikan dengan Rp75. Kemudian nanti akan di-print di sini biaya totalnya. Nah, tetapi jika X tidak sama dengan langganan, maka flowchart-nya akan ke kanan. Jadi kita meminta user memasukkan input. Nah, di sini ada kondisi lagi, jika Y kurang dari 100, maka biayanya itu adalah 100. Nah, tetapi jika tidak, maka biayanya 85. Jadi jika Y kurang dari 100, maka dia akan mengalir ke kiri, yaitu biaya sama dengan Y dikali 100. Jika tidak, maka biaya sama dengan Y dikali Rp85. Kemudian hasil daripada proses ini akan di-print ke biaya. Kemudian programnya selesai. Mungkin itu saja, Bu. Oke, jangan di stop dulu. Komen teman-teman. Izin menanggapi, Bu. Bu, Mungkin menurut saya di input Y biaya sama dengan Y dikali 75. Mungkin flow lainnya ditambahkan tanda panah supaya lebih jelas. Yang mana? Oh, yang ini. Ya, jangan lupa dikasih tanda panah. Iya. Thank you.
Ada lagi? Selain itu, dari sisi flowchart gimana? Sudah oke? Ini ya, boleh ya kalau misalnya kalian seperti ini, tadi seperti Iza di bawah sini, dikasih print biaya sekalian, jadi semuanya nanti kan setelah dia turun di sini, mana pilihannya, dia akan ngeprint biayanya. Nah, kalau misalnya kalian mau bikin satu-satu, di sini juga boleh. Ya, nggak ada masalah. Boleh, cuma ini mungkin lebih menghemat gitu ya, lebih menghemat, dia cuma satu ngeprint yang biaya itu, yang pakai apa namanya, pakai hybridnya satu aja. Tapi kalau misalnya mau dibikin di bawah sini satu, di bawah sini satu, di bawah sini satu, boleh ya. Oke, yang lain gimana? Komen? Udah oke? Punyanya Iza nomor berapa ini tadi? Nomor 10 ya? Iya, Bu. Oke, sip. Seperti ini kira-kira ya, kalau misalnya dia banyak atau ada beberapa kondisi yang dicek, ya, jadi dia akan turun lagi ke bawah, turun lagi, ya. Ada beberapa diamond yang ada di dalam satu flowchart. Oke. Kalau udah boleh di stop, kita next siapa? Iya, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Siapa? Next. Saya bingung jadi nomor 6. Ya, silakan. Kok bingung saya jadi nomor 6 ini tadi? Kenapa? Ini Bu, saya bingung di ini Bu, di apa namanya, di pseudocode-nya yang di PDF ini Bu. Jadi kan if N1 lebih besar dari N2 dan if lagi Bu. Maksudnya gimana? Nah, ayo gimana? Ini tapi yang di kan max maka kan N1, tapi di sini cara di sini dia N1 koma atau bisa digabungin if yang N1 lebih besar dari N2 koma N1 lebih besar N3 bisa digitunya. Boleh dikasih lihat dulu, nanti kita perbaiki sama-sama. Ya udah. Sebentar Bu, ini mana jadinya? Ki kok menggema suaranya, ada temennya satu bersama-sama barengan? Enggak Bu. Enggak. Oh. Silakan. Zaki mau sekarang apa antaran masih? Iya sekarang Bu, sekarang. Sekarang. Oke. Yang nomor 7 adakah yang mau mencoba nomor 7? Nomor 7, 8 udah ya, ada ya? 8 siapa yang tadi ngerjain? Sembilan nurun, 10 udah, 11. Izin share screen Bu. Enggak. Kalau salah dibantu ya Bu. Iya dong. Tapi kalau ibu enggak mau gimana? Gimana Bu? Ini Bu, yang sudah saya coba buat di apa namanya tadi? Ya draw.io. Oke. Kita sambil lihat soal ya. Oke, ini start
Input kan N1, N2, N3. Iya. Terus if N1 lebih ke di apa sih yang pertama? Nah, ini maksud saya Bu, apakah misalnya digabung gitu kan? If N1 bisa dari N2, N1. N2. Kalau iya, berarti kita bacanya gitu ya. If N1 lebih besar N2, kalau iya, ya, then-nya itu maksudnya kalau iya, berarti dia akan ngecek lagi if N1 lebih besar N3. Itu. Yes-nya yang sebelah kiri, Bu. Kemana? Berarti ini ditaruhin lagi ya, Bu. If. Berarti bisa N1 bisa dari N3. Terus kalau bisa, dia itu semakin ke bawah ya, untuk menunjukkan bahwa dia ini adalah if bersarang atau nested if tadi. Nah, jadi dia menunjukkan bahwa di dalam if N1 lebih besar N2, itu ada ngecek lagi apakah N1 lebih besar N3, ngecek lagi apakah N1 lebih besar, apa lagi tadi tuh? Kalau misalnya enggak, berarti dia ngecek yang N3 yang paling besar. Atau N3 yang nanti dikasih tahu bahwa N3-nya adalah nilai yang terbesar. Oke, kalau gitu, Kaki masih perbaiki dulu ya. Ya, Bu. Sip. Siapa yang udah? Izin, Bu. Mohon maaf, ingin mengingatkan kalau waktu perkuliahan sudah habis. Sampai jam berapa kita? 9-10 menit. Kita kan mulainya 8.20. Iya, berarti emang tetap 2 jam kan, Bu, cuman lebih maju mundur gitu ya. Iya, jadi selesainya jam 10 dong. Tetap jam 2. Kalian ada kuliah? Kan kuliahnya jam 10. Enggak ada. Tapi ada juga katanya tadi yang kuliah apa? Enggak tahu yang masalahnya. Matematika diskrit. Otomatis kuliahnya enggak jam 10 ya? Enggak, Bu, kayaknya. Jam 10 ini, jam keempat, jam 10.10. Ibu sudah mengeceknya. Atau Alin, ada yang kuliah Alin jam 10 juga? Iya, Bu. Aljabar linear ntar jam 10. Itu maksud Ibu ya. Jadi mohon maaf sebelumnya, mulai minggu ini kita mundur ke jam 8.20. Selesainya jam 10. Karena mohon permakluman, Ibu baru punya bayi, jadinya terlalu pagi gitu ya, 7:30 masih belum siap-siap, belum selesai. Insya Allah kalau jam 8.20 sudah. Nah, tapi kan kita hanya kuliah yang Senin Selasa ini, perkuliahannya nanti setelah praktikum, Ibu ambil yang hari Rabu Kamis saja. Jadi ya nanti kalian akan praktikum insya Allah mulai minggu keempat atau kelima ya. Asisten sudah ada, insya Allah udah siap. Nah, nanti minggu keempat atau minggu kelima akan Ibu infokan bahwa kita hanya kuliah 1 kali 1 minggu. Karena sisanya kalian dapat di praktikum. Ya, yang itu yang Ibu ambil bukan di Senin Selasa, tapi Ibu ambil di Rabu Kamis. Karena lebih fleksibel, dia di jam 10. Jadi kita lebih fleksibel lah untuk ininya, untuk latihan-latihan nanti di situ, walaupun nanti mungkin kalian latihannya banyak di praktikum ya, tugas juga lebih banyak di sana ya. Dan ingat bahwa praktikum nilainya adalah 30%, jadi Ibu harapkan kalian bisa mengikuti praktikum dengan baik walaupun masih daring.
Nah, mungkin nanti ke depannya ini akan ada dari himpunan juga dengan Ibu, karena Ibu juga sekalep komputer dasar yang mengampu praktikum. Jadi diminta partisipasi kalian untuk mengisi kuesioner nantinya yang ini apa namanya, yang kira-kira bisa membangun, atau kalian mungkin kan semester kemarin juga sudah merasakan praktikum yang daring, mungkin merasa bahwa banyak sekali kurangnya praktikum yang daring itu. Ya, jadi di situ Ibu minta nanti diwakili oleh himpunan HMIF, kalian akan mengisi kuesioner. Silakan berikan masukan bagaimana praktikum yang baik, atau menurut kalian praktikum yang paling baik pada saat masa pandemi ini seperti apa, ya. Jadi silakan nanti kalian isi ya, nanti kalau kuesionernya sudah jadi akan didistribusikan oleh HMIF. Ya, jadi mungkin kalian punya unek-unek apa aja silakan terkait praktikum, silakan. Ya, insya Allah untuk apa namanya, untuk asisten udah oke. Insya Allah mudah-mudahan nggak ada kendala yang maksudnya Ibu juga nyari asisten yang tidak menekan kalian karena lagi pandemi begini. Pesan dari Kaprodi selalu bahwa kalian sebisa mungkin dimudahkan untuk mengikuti perkuliahan, gitu ya. Jadi kalau Ibu sih yang penting kalian bisa mengikuti. Kalau ada pertanyaan silakan tanya, ya. Kalau misalnya nggak bisa, silakan tanya. Ibu malah senang kalian nanya, itu senang loh. Maksudnya kita bisa diskusi sama-sama, kita bisa ini apa namanya, menyelesaikan soal sama-sama, ya. Jadi kalau yang nggak ngerti bisa lebih lah, paling nggak ada lah ininya apa namanya, effortnya, dapatnya dari kuliah Alpro walaupun seperti ini, ya. Oke, itu aja sih sedikit dari Ibu. Terus gimana nih, kita lanjut lagi yang latihan. Saya Bu, nomor 13. Oke, Zaki masih perbaiki ya. Kiki dulu nih ya. Iya Bu, ya sekarang baru paham. Oke, silakan Kiki dulu berarti. Oke, soalnya apa tuh, Ki? Soalnya itu buatlah flowchart untuk mengkonversi nilai mata uang asing dari rupiah dengan pilihan sebagai berikut. Yang pertama itu ketutup. Bentar. Yang pertama, pilihan 1 mata uang dolar, $1 sama dengan 13.696 rupiah. Pilihan 2 mata uang Jepang, 1 yen sama dengan 131 rupiah. Pilihan 3 mata uang satuan sama dengan 12,9 rupiah. Jadi flowchartnya pertama kita start, habis itu masukkan nilai rupiah yang mau dikonversikan. Baru pilihan pertamanya tadi ke dolar. Kalau misalnya mau ke dolar, berarti pilihannya yes. Habis itu operasinya dolar sama dengan nilai rupiah yang dimasukkan dibagi 13.696. Baru di print hasilnya, baru stop. Kalau misalnya tadi rupiah ke dolar enggak, berarti pilihannya no, berarti ke yen. Kalau misalnya yen, berarti ke yes, baru habis itu yennya nilai rupiah dibagi 131. Baru ditampilkan hasilnya, baru di stop. Baru habis itu kalau misalnya di yen juga enggak, pilihan ketiga berarti rupiah ke won. Jadi habis itu wonnya nilai rupiah dibagi 12,9, baru hasil konversinya ditampilkan, baru kita stop. Nah, itu aja, Bu. Oke. Komen. Teman-teman. Sudah oke ya?
Kalau Ibu sih yang ini, yang apa namanya, udah bener sih ya, maksudnya kalau yes seperti ini, no seperti ini, mungkin tapi untuk tampilan supaya apa namanya lebih lebih bagus lagi, boleh dibikin agak bawahan dikit gitu ya, yang rupiah to yen-nya mungkin ya. Jadi maksudnya dia seperti kiri dan kanan gitu ya, yes ke sini, no ke sini. Jadi ada lagi, jadi seperti aliran gitu ya, supaya kelihatan bahwa dia ada alirannya. Tapi seperti ini juga sudah benar. Ya, sudah benar dibuat seperti ini, boleh. Yang penting pokoknya ini kan ada ininya ya, ada apa namanya arah panahnya. Oke. Izin bertanya, Bu. Silakan. Ini di kondisional yang ketiga, RP to won, itu kalau kondisinya tidak terpenuhi itu bagaimana, Bu? Apakah bisa kita tidak tuliskan atau bisa begini, Bu? Boleh sebenarnya ya, tapi makanya kalau ini kan nggak kelihatan dia seperti dia cuma ada yes aja ya. Nah, nggak ada kalau no gimana gitu ya sebenarnya di sini ya. Nah, kalau misalnya sebisa mungkin kalian kalau misalnya mau ditulis no silakan ya. Saran Ibu sih lebih bagus kalau ditulis jadi tahu oh dia berhenti tuh sampai no misalnya kalau no ada kondisi yang terakhir misalnya yes di sini terus ada no lagi ya. Berarti dia bisa apa namanya dikasih tahu bahwa oh nggak ada lagi udah kondisinya udah sampai won aja ya. Kalau seperti ini memang jadi rancu apakah setelah won masih ada nggak ya kondisi yang lain ya, mungkin ada pertanyaan seperti itu ya. Saran Ibu sih boleh walaupun mungkin di soal nggak ada gitu ya, tapi boleh kalian misalnya tuliskan kalau no dia apa namanya berarti sudah berhenti, tidak ada konversi misalnya apa kayak di print misalnya gitu ya. Boleh seperti itu, tapi tidak ada proses di sana, hanya print ngasih tahu bahwa sudah berhenti sampai situ aja. Oke? Iya, Bu. Sip. Oke, Kiki udah. Siapa selanjutnya yang mau share screen? Saya nomor 8, Bu. Nomor 8. Oke, monggo. Silakan. Sudah terlihat, Bu? Oke, sudah. Jadi gini, pertamanya tuh soalnya dalam suatu perhitungan nilai P sama dengan X plus Y jika P positif, maka Q sama dengan X kali Y. Sedangkan jika negatif, maka nilai Q sama dengan X dibagi Y. Buatlah flowchart untuk mencari nilai P dan Q. Pertamanya, start dulu, kemudian create X sama Y-nya, kemudian masuk ke operasinya, P sama dengan X plus Y. Kemudian percabangan, apakah P lebih besar dari 0? Jika iya, maka Q sama dengan X kali Y. Kemudian hasilnya print Q. Kemudian jika tidak, jika P tidak lebih besar daripada 0, maka operasinya adalah Q sama dengan X dibagi Y. Kemudian hasilnya print key, kemudian finish. Seperti itu kurang lebih. Oke. Komen? Ada? Komen? Saya, Bu. Di yang terakhir itu di printnya seharusnya ada P juga, soalnya kan di sini untuk mencari nilai P dan Q, jadi print P dan Q di bawah. Tambahan ya. Nomor ya betul. Mencari nilai P dan Q. Berarti ada yang di print adalah P juga. Oke. Ada lagi?
Selain itu, udah oke ya? Dek, kenapa kok cepat sekali di stop? Oh ya, Bu, saya kira sudah selesai, Bu. Yang lain, teman-teman yang lain gimana? Kok kayaknya yang jawab di kelas ini itu-itu aja kayaknya ya? Yang lain gimana nih? Nggak pengen poin ya? Manfaatkan lagi 2 minggu udah nggak ada, udah ini jarang-jarang nanti ada poin lagi. Setelah itu kalian sibuk praktikum nanti. Oke? Sudah oke ya? Berarti ya punyanya Kadek Satya sip sudah. Makasih Kadek. Kita next siapa yang mau? Saya Bu, udah saya perbaiki. Oke. Silakan. Semoga benar ya. Sip. Silakan dijelaskan dong. Nah, jadi pertama Bu, ini di soalnya kan pertama step pertama input dulu, start dulu. Nah, lalu yang kedua setelah itu kita input nilai N1, N2 dan N3-nya. Di sini udah input N1, N2, N3. Lalu yang di sini, nah lalu selanjutnya if N1 lebih besar dari N2, nah di sini if N1 lebih besar dari N2, maka jika dia benar, maka dia if lagi. Nah, jika dia benar nih, saya tidak bisa tulis Y. Nah, jika dia benar ke kiri, maka dia if lagi N1 lebih besar daripada N3. Nah, di sini kan N1 lebih besar daripada N3. Nah, jika N1 yang if ini yang N1 lebih besar daripada N3, jika dia benar, maka dia max N1 ke kiri. Nah, jika dia salah yang ini, else, maka dia max nilai maksimal dari N3. Nah, lalu else dari yang if ini tadi, jika tadi kan kalau dia benar, dia if N1 bisa dari N3. Jika dia salah, N2 berarti kan else N2 bisa dapat N1 di sini. Nah, terus yang else N2 lebih besar daripada N1 ini, jika dia benar, maka dia if lagi if N2 lebih besar daripada N3. Jika yang ini tadi benar, maka dia if lagi N2 lebih besar daripada N3. Nah, jika yang ini bernilai benar lagi jika dia iya, maka dia max N2. Nah, max N2. Nah, jika yang tadi ini dia else atau kebalikannya, maka maxnya maksimal max N3. Nah, jadi terus yang terakhir di sini adalah print the largest number is max. Nah, berarti kan nanti outputnya itu print the largest number is yang maksnya itu. Nah, benar nggak Bu? Ini saya hubungin. Sini yang saya agak bingung tadi di output printnya. Komen dulu teman-teman nanti terakhir. Ya. Nah, terus stop. Nah, dari mungkin ada komen dari teman-teman. Perbaikan. Komen teman-teman. Izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Kalau yang flow line-nya yang print the large number tuh boleh nggak kalau kita satuin gitu Bu, biar kayak lebih rapi alirannya gitu Bu ke bawah? Maksudnya gimana? Ini jadi satu garis ini satu flow line. Oh, boleh. Iya, maksudnya maksudnya digarisin gitu, Ki. Maksudnya Kadek. Gitu. Boleh ya, maksudnya digabungin gitu. Jangan lupa ya ini Ki, yang yes no-nya jangan lupa ditulis. Iya Bu, saya nggak tahu fitur di sini buat tulis teks biasa gimana ya. Ntar ada Bu, saya coba. Gimana drawing-nya? Boleh ya digabung jadi satu. Terus yang lain komennya? Yang print the largest number ini, Ki, print max dong.
Oh iya. Yang di print adalah max-nya. Sama dengan max gitu ya, Bu. Ada lagi mungkin? Ki bisa di scroll ke atas dulu. Gimana? Input N1, N2, N3. If N1 lebih besar N2, yes-nya kemana tuh? Kiri ya? Ke kiri, Bu. Ya, ke kiri. Yang yes-nya semua ke kiri. Yang yes semua ke kiri. Gitu, If yes. N1, coba cari. Itu tempat masukin Aja teksnya coba. di general. Bentar. Di general. Itu kiri. Kiri. Ya. Atas. Nah, Atas. itu kan itu. Nih. Itu di bagian general tuh kan di Oh, YouTube. iya, astaga. Nah, ya. Kasih. Kalau Yes. If N1 lebih besar N3, berarti dia Yang else-nya ini Ki, nggak usah ditulis else gitu. Oh, berarti N2, N2 lebih besar N1. If lagi berarti bukan else. Ini ya, Bu. Tapi dia nggak ada kondisi salah kan, Bu. Maksudnya kayak else-nya. Else. Itu ya, jadi kita bisa lihat sama-sama di sini tadi ada beberapa perbaikan ya dari apa namanya mungkin kalau di sini karena dia nested if, jadi alangkah baiknya kalau misalnya kalian atur dia ada if yang pertama, if yang kedua, ketiga itu turun ya, maksudnya lebih turun dibanding if yang pertama dan seterusnya sampai bawah. Jadi supaya tahu dia setelah ngecek ini baru ngecek if yang lainnya ya. Jadi di mana letak dia bisa sejajar, di mana letak dia agak lebih dibawahin dikit supaya ketahuan bahwa yang dicek habis ini gitu. Atau dia mungkin satu ini namanya satu baris yang sama atau satu kondisi yang bisa dikerjakan mana-mana duluan, boleh dia satu baris gitu. Izin bertanya, Bu. Yang di kondisional if N2 lebih besar dari N1 itu bisa dihapus nggak? Bisa apa? Bisa dihapus atau enggak, Bu? Soalnya kan di sana kondisinya itu else. Jadi kan enggak perlu kondisional lagi. Tapi kalau di flowchart yang dicek apanya? Kalau kita tulis else aja, berarti dia apa yang kita tanya di diamond-nya, di apa namanya belah ketupatnya itu apa yang kita tanya, percabangan apa yang kita tanya, gitu maksudnya. Sebenarnya kalau mau tulis N2 lebih besar N1 aja boleh. Kalau kalian mau tulis is N2 bukan if ya, is ya. Apakah N2 lebih besar N1? Itu ya yang terpenting adalah maksudnya apa sih yang mau kita cek gitu. Kalau kita tulis else aja
else ini kan kalau di bahasa Indonesia kan itu kan lainnya gitu ya. Lainnya. Nah, lainnya itu apa yang kita cek? Karena kalau di flowchart nggak bisa otomatis membaca pseudocode. Dia akan apa namanya, maksudnya apa yang kita cek itu maksudnya. Apa yang kita tulis di dalamnya itu apa? Maksudnya apa yang kita kerjakan, kayak tadi Bu bilang di flowchart itu sebenarnya isinya adalah kata kerja. Jadi apa yang kita kerjakan? Ya, apakah apa yang kita cek? Kalau yang dicek adalah N1 lebih besar N2, ke arah mana dia alirannya kalau iya, ke arah mana dia alirannya kalau tidak. Nah, kalau misalnya tidak, berarti apa lagi yang kita cek? Oh, ternyata kita harus ngecek nih, angka kedua lebih besar nggak dari angka pertama. Ya, seperti itu sih. Jadi nggak bisa kita tulis else langsung. Oke, sama sih kayak tadi kerja apa namanya yang udah Iza kerjain tadi ya. Jadi ada Y, apa namanya kalau iya apa tadi yang ngitung bayar fotokopi itu ya. Jadi kita nggak bisa nulis ini apa namanya kecuali karena kalau dia ada dua kondisi sih enak. Tapi karena ini banyak kondisi ya atau dia ada if di dalam if juga berarti tetap kita harus tuliskan. Ya, tetap harus ada isinya, nggak boleh else aja. Oke? Berarti ini maksud saya Bu, berarti nggak boleh no-nya itu langsung disambungkan ke if N2 lebih besar dari N3 gitu Bu. Sekarang cek lagi apa perlu kita cek N2 lebih besar N1 dulu? Nggak perlu soal kayaknya. Iya, di satu nggak ada benar atau nggak ada yes no untuk yang ini. Else itu. Kalau kita mau masuk ke N2, N1 lebih besar N2, N2 lebih besar N1. Kalau mau ditulis boleh, enggak boleh, sepertinya sih gitu. Tapi kalau Ibu rasa lebih baik ditulis ya. Biar kayak benar-benar tahu. Kalau misalnya kita coba kayak misalnya kalau angkanya sama deh, coba kemana arahnya? Atau misalnya N2-nya lebih besar N1. Misalnya angkanya N1-nya 8, N2-nya 10 misalnya. Kemana larinya? N3-nya 15 misalnya. Kalau misalnya kita cek berarti ya N1-nya tadi 8 misalnya, lebih besar N2 enggak kan? N2-nya 10, berarti masuk ke sini. Cek lagi apakah N2, oh iya berarti kalau ini boleh enggak ada berarti. Apakah N2 lebih besar N1? Iya. Nah, ini berarti belum ada nih ternyata Ki, ada yes no juga harusnya kalau misalnya mau ngecek ini. N2 lebih besar N1. Oh, jika dia yes, berarti ini kan belum ada nih berarti. Yes no. Berarti yes ke sini ya. Nah, kalau no apa yang perlu dikerjakan lagi? Kalau dia no, nah itu nggak ada di situ. Kalau dia no, ini mana? Kalau dia no berarti kan dia keluar tuh. Ada and if-nya di sini. Oh, keluar berarti dia. sini. Coba dicek dulu. Kalau misalnya kita punya tadi angkanya 8, 10, 15 misalnya. Kalau misalnya 8 lebih besar dari 10, N2-nya lebih besar dari 8. Terus ya, cek lagi apakah 10 lebih besar N3-nya 15. Ternyata enggak. Berarti benar. Jawabannya
N3. Nah, kalau misalnya kita hilangkan tadi yang kayak kata Iza, kita hilangkan if yang di tengah ini, yang N2 lebih besar N1, masuk nggak dia tetap kondisi itu? Misalnya no, langsung N2 cek lebih besar N3. N2 tadi 10 lebih besar, apakah 10 lebih besar 15? Ternyata enggak. Berarti dari kita sudah ngecek seperti itu, kondisi yang N2 lebih besar N1 mungkin saja bisa dihapus. Tapi kita cek lagi, kalau N1 dengan N2-nya sama, kemana arahnya? Ya, boleh kita melakukan tracing seperti itu. Ya, kita sebut dia sebagai tracing, kira-kira ngecek aja flowchart kita sudah benar atau enggak. Ya, kalau misalnya tadi angkanya 8, 10, 15 misalnya, berarti yang hasilnya harusnya max-nya adalah N3 ya. Tanpa ada diamond yang if N2 lebih besar N1, boleh langsung ke N2 lebih besar N3. Ya. Tapi cek lagi apakah nanti kondisi-kondisi yang lain atau pada saat kita memasukkan angka ya perlu nggak ada kondisi itu. Kalau perlu berarti kita harus tuliskan. Oke. Ya, kalau no berarti apa ini? Coba cek lagi kalau misalnya N2 lebih besar N1 ternyata enggak. Kemana dia arahnya? Nggak bisa segitu Bu, kan soalnya ya, betul. Iya, kondisional pertamanya itu kan udah kebalikan dari yang kedua. Karena yang dicek duluan N1 lebih besar N2. Oke, boleh berarti ini cuma satu aja. Kalau tidak terpenuhi mau di stop juga langsung boleh ya. Tapi kemungkinannya kecil. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, itu dihapus boleh, tapi dicek lagi apakah kondisinya udah benar atau. Bu, sebentar Bu, suara Ibu nggak kedengaran di saya. Kenapa? Kenapa? Nggak kedengaran sih. Oke, ada pertanyaan? 1 menit lagi sudah habis waktunya. Berarti yang lain yang tadi sudah sudah booking, kita lanjutkan lagi hari Kamis ya. Tadi berarti yang belum nih masih banyak ya, yang belum dikerjain juga, maksudnya yang belum ada yang ngambil juga ada ya, yang nomor 7 belum ada yang ngambil ya. Terus nomor 9 ada, 10 udah, 11 udah ya. Terus ada nomor berapa lagi? 12 ya. 12 ini ada ABC bisa 3 orang. Ya, ada bilangan prima, bilangan ganjil sama bilangan genap. Boleh di booking. Oh iya, nggak apa-apa Zaki, kita akhiri aja sekalian ya. Kedengeran nggak? Dia nggak kedengeran ya. Oke, ya itu aja. Ada pertanyaan terakhir? Nggak ada? Hari Kamis kita ketemu jam 10 insya Allah ya, 10.10. Kalau misalnya nanti ini nggak bisa lagi masuk seperti tadi, nggak ada ini. Kalau ibu masuk langsung bisa karena host mungkin ya, tapi kalian mesti harus pakai password itu, nanti ibu buatkan link aja kalau gitu. Ya, itu aja ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Hari Kamis insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu.
Makasih Bu. Assalamualaikum. Aku kedengeran coba.